Selamat sore, Bu. Selamat Selamat sore, sore, Pak Pak. Didi. Di on kan kameranya mungkin kan Pak Yuda? Bisa, Pak. Ya. Oke. Baik kita langsung aja ya Pak Yuda. Iya, Pak. Pada kesempatan sore ini kita akan diskusi sekilas ya karena waktunya sangat singkat terkait dengan apa yang sudah Pak Yuda dapatkan dari modul-modul yang sudah Bapak pelajari itu. Sebelumnya mohon maaf Pak Yuda, dulu alumni mana Pak Yuda? Saya alumni Sonata Dharma, Pak. Prodinya? Pendidikan fisika. Oh, fisika, oke. Iya. Nah, di sini saya ingin tahu ya dari perangkat-perangkat yang sudah Pak Yuda kembangkan. Itu perangkatnya apa saja Pak Yuda? Ada RPP. Enggak, maksudnya topiknya materi apa? Oh, topiknya tentang listrik statis, Pak. Listrik statis untuk kelas 9. Kemudian apa lagi? Kemudian ada struktur jaringan tumbuhan sama sel. Yang terakhir apa Pak? Sel. Oh, sel. Ya. Saya ingin mencoba menggali yang pertama terkait dengan listrik statis. Kira-kira ketika Pak Yuda masuk di kelas, itu ada bagian pendahuluan atau pembuka ya, atau konsepsi. Nah, ketika sebelum masuk ke materi listrik statis, Pak Yuda ngasih apresiasi seperti apa? Kalau yang saya lakukan itu kan sesuai yang RPP yang saya buat kemarin itu, Pak. Untuk bisa saya share screen, Pak? Ya, di-share kan. Jadi produknya juga ditampilkan. Jadi RPP apresiasinya seperti apa? Oke, mana ya screen? Ya, santai aja. Oke, kelihatan, Pak? Kelihatan. Oke. Jadi untuk persepsi itu saya mengirimkan video, Pak. Video ini berisi tentang apa ya? Contoh gejala listrik statis sih. Lebih ke contoh gejala listrik statis yang saya ambil dari YouTube. Contohnya apa listrik statisnya? Nah, ini saya putarkan saja. Jadi di sini ada apa? Contoh elektroskop sederhana, kemudian ada kertas yang bergerak karena ditarik. Ini gula yang ditarik oleh plastik. Tuh. Ini, kemudian ini apa ya? Gelembung sabun yang ditarik oleh ini juga. Ini sebagai persepsi untuk menarik selain menarik pemahaman awal siswa sama memotivasi siswa, Pak. Jadi dia ada rasa penasaran dulu saya buat. Ya, sangat bagus ya. Itu buat sendiri atau dari YouTube, Pak? Saya ngambil dari YouTube, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, meskipun kita ambil dari YouTube, itu bisa kita gunakan. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, Pak Yuda, mungkin lebih dahsyat lagi, yaitu petir. Ya. Karena kita kan di Indonesia kan banyak petir ya ketika musim penghujan ya. Ya, betul, Pak. Misalkan petir itu digunakan untuk persepsi, kira-kira bisa nggak? Sebenarnya bisa, Pak. Untuk petir itu sendiri itu nanti bahasannya lebih mendalam sih untuk. Tetapi kan kalau menurut pendapat saya sendiri kalau petir itu terlalu untuk membayangkannya terlalu rumit bagi saya, Pak. Makanya saya kasih yang sederhana yang bisa anak terapkan juga sih sebenarnya itu tujuannya. Ya. Jadi petir itu sebenarnya bisa, Pak? Iya, bisa, Pak. Bisa. Cuma nanti mungkin itu kan fenomena juga ya listrik terkait dengan kelistrikan juga. Jadi petir itu bisa digunakan selain dari contoh-contoh tadi ya. Kemudian satu lagi, Pak. Kira-kira yang terjadi miskonsepsi ketika belajarkan terkait dengan listrik statis itu bagian apa ya? Kira-kira? Kalau biasanya itu anak-anak yang sering mengalami miskonsepsi itu listrik statis itu menyebabkan kesetrum itu loh, Pak. Kesetrum yang seperti apa?
Misalnya contoh kesetrum yang misalnya tangan yang terkena apa ujung meja itu ujung siku itu kan, kayak setrum kayak gitu. Nah, padahal itu kan sebenarnya bukan gejala listrik statis dan juga bukan gejala setrum kayak gitu loh, Pak. Terus apa Mungkin lagi ya? bisa diceritakan Mbak konsep apa yang agak susah ditangkap oleh siswa di bagian itu. Bagian kelistrikan ya, bisa listrik statis, bisa listrik. Kalau bagian kelistrikan biasanya anak-anak itu lebih ke apa ya? Malah nggak ada yang dirasa sulit oleh siswa ya. Kalau selama saya ngajar itu biasanya mereka kesulitan dalam hitung-hitungan sih Pak, dalam pemahaman konsepnya mereka oke. Kalau hitungan yang dimaksud hitungan yang bagian mana? Contoh listrik statis ini yang hitungan tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu mereka kesulitan ketika menghitung karena ukuran partikelnya kan sangat kecil. Itu kebingungan untuk mengalihkan pangkat, kemudian pangkat yang dibagikan, itu mereka masih kebingungan di sana. Padahal kan itu kan sudah masuk di materi kelas 7 ya. Kelas 7 sudah pernah diajarkan. Kemudian kelas 9 ketemu lagi dengan cara hitung yang seperti itu. Oke. Kira-kira kalau di SMP kan model pembelajaran kan centric approach ya. Kira-kira bagian eksperimen mana yang bisa dikembangkan di listrik statis, Pak? Kalau yang saya lakukan yang lalu itu berdasarkan LKPD yang saya lakukan, ini sebenarnya percobaan sederhana tentang menyelidiki gaya tarik dan gaya tolak antara benda bermuatan listrik. Oke. Oh ya, tadi saya tertarik itu Pak, apa yang elektroskop. Sebenarnya elektroskop itu bisa untuk menemukan jenis muatan atau tidak? Iya, betul, bisa. Kalau untuk jenis muatan tidak bisa Pak, hanya untuk tahu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Oh iya. Kalau sebenarnya yang membuat benda itu menjadi bermuatan atau tidak itu penyebabnya apa Pak? Kira-kira? Penyebab maksudnya? Kenapa benda itu menjadi bermuatan atau tidak? Itu apa? Tergantung jumlah elektron dan protonnya Pak. Yang bisa berpindah itu yang bagian mana? Yang bisa berpindah tentunya elektron. Elektron berpindah dengan cara digosokkan atau didekatkan gitu Pak. Oke, kalau kita mengaitkan dengan listrik dinamis, kan ada kuat arus sama kutub negatif ya, atau mungkin kutub-kutubnya ya. Kalau kita kaitkan dengan elektron itu bagaimana Bapak Yuda mengajarkan? Kalau berkaitan dengan elektron, saya biasanya mengajarkan kalau elektron itu udah harusnya dari jam 4 pas. Kamu tadi jam 4 kalau butuh langsung di bel. Kalau udah sore kayak gini udah. Kalau arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itu yang pertama. Kemudian kemudian kalau kok lupa saya ya. Elektron itu dari kutub positif ke kutub negatif kayak Pak. Ayo, balik bukan. Negatif. Kalau tadi yang kuat arus itu dari potensial tinggi, potensial rendah. Oke ya, jadi positif, kutub positif kan lebih besar muatannya. Oh ya, kebalik. Jadi kalau yang elektron berarti dari negatif ke positif. Iya, jadi elektron itu dari negatifnya. Itu jadi kebalikan. Jadi kita betul Pak. Mengajarkan atau memberikan penekanan antara kuat arus sama elektron. Nah, itu harus berkebalikan gitu. Iya. Baik, itu saja dari saya dulu. Nanti kita sambung lagi mungkin. Monggo Bu Antoni. Mikrofonnya dinyalakan Bu Antoni. Masih belum ya? Karena sama-sama sibuk Mas Yuda ya. Mungkin bisa ditampilkan asesmennya Pak Yuda. Soal-soal evaluasinya. Kalau ini soal evaluasi tertulis ya Pak ya. Lebih ke kognitif sih.
lebih ke kognitif. Ini C4. Kenapa C4? Karena di sini saya minta untuk menganalisis peristiwa yang terjadi. Jadi bukan hanya menentukan salah satu, tetapi dari keempat contoh ini mereka diminta untuk menganalisis yang merupakan atau yang menerapkan konsep listrik statis. Itu saya rasa bisa di C4. Oke, misalkan gini Pak Yuda, kalau kita kaitkan dari soal yang jenengan kembangkan itu mengatakan ini level C4. C4 itu kan menganalisis ya. Ya. Nah, di sini Pak Yuda itu kan cuma menunjukkan fakta-fakta. Ya, betul. Ya, fakta-fakta. Nah, misalkan itu kan ketika siswa sudah tahu, terus gimana? Kalau sudah tahu, betul. Kalau sudah tahu, mereka hanya mengandalkan ingatan sih. Sebenarnya saya agak kurang gimana gitu Pak sama ranah kognitif, dimensi kognitif ini untuk soal pilihan ganda kayaknya kurang cocok bagi saya sih. Nah, kalau misalkan kurang cocok, kenapa kok Pak Yuda menggunakan pilihan ganda? Ya betul sih sebenarnya itu Pak. Nah, jadi misalkan kita ingin mengeksplor ya kemampuan siswa berpikir di tingkat tinggi, maka bagusnya dikombinasi. Jadi pilihan ganda itu tidak satu-satunya ya, tapi lebih utama adalah uraian. Ya. Mungkin ada stimulus ya, stimulusnya seperti apa, di breakdown jadi soal uraian, soal pilihan ganda, soal benar salah ya, yaitu pernyataan yang siswa menilai itu benar atau salah, alasannya seperti apa, kemudian jawaban singkat, kemudian soal menjodohkan. Nah, seperti itu nanti yang jelas adalah berbasis stimulus. Ada konsep satu, konsep kedua digabungkan siswa untuk menganalisis, menemukan jawaban yang sesuai berdasarkan pertanyaan yang diminta. Itu. Baik, coba Bu Antoni. Halo Bu Antoni. Update di sini ya. Oke. Pak Yuda, tadi Pak Didi udah banyak, jadi waktu saya tinggal sedikit, saya tambahkan sedikit saja Pak Yuda. Oke. Pak Yuda tadi saya lihat pakai model nggak Pak pembelajarannya listrik statis? Iya Pak, iya Bu, pakai model PBL, problem based learning, lebih ke PBL. Tetapi ini saya tidak menuliskan sintak-sintaknya Bu. Ya nggak boleh. Gimana saya bisa tahu Bapak pakai model kalau nggak ada sintaknya? Iya sih. Karena kemarin juga sesingkat-singkatnya sih mengerjakannya berdasarkan saya sudah punya apa ya, pedoman sih, buku kan, dari buku langsung saya tuangkan ke tulisan, sintaknya nggak saya tuliskan kemarin Bu. Bagaimana Pak meyakinkan saya kalau itu PBL? Mana ciri PBL-nya? Kita ya sebenarnya kalau dari ciri sih dari sintaknya, tetapi di sini bisa dilihat dari kegiatan pembelajarannya juga sih Bu. Ya, yang mana yang mencirikan PBL? Pertama di sini saya memberikan stimulus berupa istilahnya meeting a problem ya Bu ya. Meeting a problem berdasarkan fenomena. Berdasarkan fenomena, kemudian peserta didik ini mereka membuat pertanyaan-pertanyaan esensial berdasarkan video apa saja yang ingin mereka ketahui. Oke, stop. Apa fenomena yang Bapak tampilkan videonya? Tadi sudah Bu di sini pertama video tentang gula yang bisa ditarik oleh plastik ya. Kemudian ya saya paham. Itu videonya ya Pak? Ya. Apakah ini memenuhi kriteria problem dalam problem based learning? Menentukan apa bedanya problem dalam discovery learning, inquiry learning, problem based learning? Kalau pada problem itu lebih ke guru menunjukkan fenomena yang mungkin pertama itu menarik perhatian siswa sih, menarik perhatian siswa. Yang jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian peserta didik itu nanti punya prosedur yang jelas untuk memecahkan masalah itu sih. Berarti kalau discovery learning problemnya nggak menarik nggak apa-apa? Ya harus menarik juga sih Bu. Ya, jadi
Bapak perlu belajar lagi banyak tentang model pembelajaran ya. Jadi problem based learning itu tidak semudah itu Bapak. Ini problemnya itu harus kontekstual, harus open ended gitu ya. Jadi harus kompleks. Makanya ketika tadi Pak Didik mengatakan kenapa tidak petir, petir itu justru bagus untuk problem based. Anak-anak real lihat fakta petir. Bagaimana dia kemudian membuat penangkal petir, itu problem based. Iya. Nah, setiap anak punya ide sendiri-sendiri, Bapak. Kalau ini kan tidak, dia hanya menjawab kenapa itu ada fenomena kayak gitu, ada listrik magnet. Itu just konsep. Gitu loh, Pak. Yang namanya problem based learning itu menyelesaikan masalah. Betul kata Pak Didi. Sekarang banyak sekali orang-orang yang kena petir di sawah meninggal. Ya, anak kemudian dirangsang untuk berpikir bagaimana saya menyelesaikan kasus itu. Gitu ya, jadi biar orang yang di sawah tidak kena petir karena seterusnya loh Pak. Jadi anak punya ide kreatif untuk membuat alat penangkap petir di sawah, di jalan yang rata kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan problem based learning gitu. Gitu ya Pak Yuda ya. Oke, terima kasih Bu Antuni. Dipelajari lagi tentang model pembelajaran. Saya tertarik karena Bapak kan lulusan Sanata Dharma ya. Masih belajar dengan Prof Suparno, Paul Suparno? Sempat belajar sama. Beliau kan ahli konstruktivistik ya. Iya. Sekarang tanya dong mahasiswanya apa sih Mas konstruktivistik Pak? Kan mahasiswanya Prof Paul harus tahu dong apa itu konstruktivistik. Apa ya? Konstruktivistik. Ya. Konstruktivistik adalah pembelajaran yang Pak Yuda terapkan sudah konstruktivistik learning belum? Gimana saya jawab Bu? Konstruktivistik aja nggak ngerti. Ayo, muridnya Prof Paul masa nggak ngerti konstruktivistik? Lupa? Konstruktivistik itu lebih ke membangun pemikiran ya Bu ya? Iya, membangun pengetahuan pemahaman. Ya, jadi kalau Bapak tadi pilih PBL, mestinya konstruktivistik dan itu konstruktivistiknya yang sosial. Konstruktivistik menurut Vygotsky, bukan Piaget ya. Karena PBL itu sudah konkret, integrated dan dia harus collaborative learning. Dia tidak bisa dengan individual learning. Nah, itu jadi itu mungkin pesan saya untuk Pak Yuda, bedanya guru profesional adalah itu. Jadi kalau ditanya kenapa milih ini, kenapa ini, itu ada alasan ilmiahnya, bukan sekedar sampai kalau ditanya kok RPP itu harus ada persepsi kenapa sih? Jangan jawabnya cuma memang itu kok formatnya kan begitu ya. Guru profesional harus bisa menjawab kenapa harus ada persepsi karena teori kognitif mengatakan anak-anak itu akan lebih mudah memahami kalau dia mengaitkan dengan apa yang sudah dia ada di ketahui sebelumnya. Gitu. Oke, itu Pak Yuda dari saya. Terima kasih Bu Antuni. Tadi sudah banyak pertanyaan, saya cukup sekian. Saya kembalikan Pak Didi. Terima kasih Bu Antuni dan juga Pak Yuda ya. Tadi kita sudah diskusi sekilas terkait dengan apa yang sudah Pak Yuda pelajari dari modul-modul ya. Tadi terakhir itu adalah pendekatan konstruktivisme. Nah, itu harus juga tahu IPA itu bisa ya. Jadi IPA itu juga cocok untuk yang konstruktivisme. Jadi siswa belajar learning by doing ya, atau mungkin berdasarkan pengalaman, kemudian mengkonstruksi konsep yang dapat ditulis seperti apa, gitu. Cuma kalau membangun sendiri, tentu ada hal-hal konsep yang belum lurus, maka di situ peran guru untuk meluruskan konsep-konsep yang belum lurus, gitu. Misalkan tadi ada mungkin yang sering salah konsep itu konsep tenggelam, melayang, sama terapung, gitu. Misalkan apakah benda melayang itu ketika gaya atas lebih berat lebih besar daripada gaya ke bawah, ya kan? Itu sering terjadi miskonsepsi. Kalau Pak Yuda gimana Pak Yuda? Masih benda melayang itu seperti apa contohnya? Kapan benda itu melayang? Yang jelas saat masa jenis benda atau berat jenis benda sama dengan berat jenis zat cair. Apakah cuma dari masa jenis ya? Mungkin nanti silakan dibuka. Gaya angkat ke atas juga Pak termasuk.
gaya angkat ke atas. Apakah gaya ke atas lebih besar daripada gaya ke bawah? Sama, Pak. Nah, ini juga salah konsep juga ya. Ya nanti tolong dibuka lagi. Tadi beberapa kali saya singgung juga. Jadi beberapa masih ada yang miskonsepsi, maka di situ butuh digali ya. Jadi benda melayang, terapung, ya, atau tenggelam itu bukan karena gaya lebih ke atas lebih besar ya. Apalagi melayang ketika gaya ke atas lebih besar daripada gaya ke bawah, maka benda itu akan meloncat ke atas. Iya, betul. Nah, itu. Baik, ini sampai sini dulu Pak Yuda dan juga Bu Antoni. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat, menambah wawasan khususnya untuk Pak Yuda sebagai calon guru yang profesional. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yang boleh selamat sore ya, boleh meninggalkan ruangan. Oke, terima kasih Pak Didi, terima kasih Bu Antoni. Oke, sama-sama. Sukses terus ya Pak Yuda. Ya, mohon izin. Oke.